Pada zamannya FTV awal-awal tahun 2000-an, kita sering ngakak ya sama judul-judulnya FTV yang ada di Indosiar. Kayak anakku anak suamiku, tapi bukan anakku. Tinggal bilang anak tiri aja ribet banget dah. Kakekku puber lagi. Lah kakeknya umur berapa kok bisa puber lagi? Istriku ternyata bukan istriku. Lah terus istrinya siapa? Istriku lupa kami bangkrut. Oh wajar, kalau kaya ingat, kalau bangkrut lupa. Ini memang penyakitnya cewek. Istriku ternyata laki-laki. Ya ambil positifnya aja, berarti dia sudah operasi mahal-mahal. Kaya loh dia, sampai beneran fake nggak ketahuan. Atau kamunya yang bego dah. Anakku memang anakku. Ya kalau bukan anakmu, anaknya siapa? Aku tidak bisa mengakui anakku adalah anakku. Loh kenapa? Pembantuku adalah anakku. Oh makanya nggak mau ngakuin ya. Ya gitulah judulnya FTV tahun 2000-an. Nah cerita yang Intan bahas kali ini itu bisa dibilang kalau divideokan di FTV nih ya, ditayangkan di FTV nih ya, judulnya adalah Mantanku Adalah Ibuku. Nah loh, tapi yang Intan bahas ini kejadian nyata loh yang ada di China. Tentang koruptor China yang namanya adalah Liu Lianke. Yang mana dia bukan cuman mengkorupsi uang negara, hati anaknya juga dia korupsi guys. Penasaran kan gimana ceritanya? 大家好，我叫英丹，欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini custom marga ya, bisa custom marga teman-teman sendiri. Yang Intan pakai ini motifnya glow in the dark. Jadi kalau di petengan bisa menyala. Ada juga yang efek rainbow, jadi kalau kena cahaya itu keluar efek hologramnya. Ada efek emas, emasnya emas berkilau. Kalau teman-teman nggak mau aneh-aneh tanpa efek pun juga ada. Ada kaos, ada polo shirt juga. Kaos ala-ala sancai gini juga ada ya geng. Kalau sekarang kaos ini nggak bisa dibeli ya, karena sudah close PO. Nanti open PO tanggal 1 bisa dicek di Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman pengen diingetin sama admin, bisa klik, bisa chat admin Shopee atau Tokped yang ada di deskripsi. Nanti admin akan ngingetin kalau open PO. Okay, let's start! Liu Lianke ini adalah pria kelahiran bulan Mei 1961, berarti tahun ini usianya 64 tahun. Dia adalah ketua jenderal dan sekretaris komite Partai Komunis China di Bank of China pada tahun 2019 sampai 2023. Serta sebagai presiden dan wakil ketua Dewan Bank of China tahun 2018 sampai 2019, yang mana dari sini ya kita sudah bisa membayangkan dia itu gajinya besar karena pangkatnya itu lumayan tinggi di Bank of China. Sudah gajinya besar, terima suap pula ya, pasti duitnya malah gak berseri itu. Rumornya Liu Lianke ini mendapatkan kesuksesan karena dibantu oleh istri pertama Liu Lianke yang merupakan anak pejabat. Setelah dia ngedapetin istri pertamanya, sudah mendapatkan jabatan yang stabil gitulah ya, dia sudah dipercaya, tiba-tiba istrinya dicerai, dia nikah lagi sama selingkuhannya yang lebih muda. Rumornya kayak gitu, tapi guys, track recordnya Liu Lianke sendiri juga bagus kok, pendidikannya bagus. Dia S2 dari akademinya Bank of China, yang sekarang namanya Universitas Tsinghua, yang mana ini adalah universitas terkenal di China sana. Sehingga wajar kalau Liu Lianke ini diterima bekerja di Bank of China. Liu Lianke ini pas kerja juga terkenal karena dia sering mengundang bawahan-bawahan wanitanya yang masih cantik, masih muda untuk melaporkan kerjaan di kantor pribadinya pada malam hari. Yang wanita doang, yang laki kagak. Ayo, kenapa ayo? Liu Lianke ini dia nikah 4 kali ya, dan istrinya itu yang baru selalu lebih muda dari istri sebelumnya. Ini kayak Leonardo DiCaprio-nya China, guys. Leonardo DiCaprio kan baru saja mutusin pacarnya karena usia pacarnya udah 25 tahun, ya kan? Sekarang dia lagi pacaran sama model yang usianya 19 tahun. Ya wis kayak gini, Liu Lianke 11-12 sama Leonardo DiCaprio. Ya wajar sih Liu Lianke punya banyak duit, kalau banyak cewek
cewek itu wajar banget. Yang nggak wajar di usia dia yang sudah di atas 60 tahun. Dia masih bisa nikahin istri yang mana ini langka banget ya di kalangan pejabat. Apalagi istri keempatnya muda banget dan cantik banget. Lebih dramatisnya, Liu Lianke ini mendapatkan istri keempat dengan menghancurkan hati putranya sendiri, guys. Ini kayak ceritanya Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang yang menikahi istri dari anaknya yang namanya adalah Yang Kuifei, yang mana ini adalah titik kehancuran dari dinasti Tang. Dari sekian dinasti di China ya, dinasti Tang adalah salah satu dinasti yang kuat, golden eranya China. Runtuhnya gegara apa? Gegara satu cewek ini, asal muasalnya, yaitu Yang Kuifei ini. Kalau teman-teman penasaran ceritanya kayak gimana satu cewek bisa meruntuhkan satu negara yang kuat, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Jadi ceritanya Liu Lianke ini punya anak cowok, anggap saja anaknya ini kita panggil Liu Junior ya guys ya. Liu Junior ini itu punya pacar, anggap saja pacarnya namanya Ani gitu ya, karena memang namanya juga tidak dipublikasikan. Liu Junior sama Ani ini lagi pacaran, tapi pacarannya itu sudah masuk ke tahap serius, bahkan sudah ada omongan tentang pernikahan. Karena sudah memasuki tahap serius nih ya, Liu Junior ini mau ngenalin si Ani ke bokapnya. Ini loh Pak, calon mantumu. Sekalian si Ani ini kan kepengen kerja di bank. Sedangkan Liu Lianke ini kan punya jabatan yang tinggi di Bank of China. Bank of China itu bank nomor satunya China. Jadi prestisius banget kalau bisa bekerja di Bank of China. Dia nyuruh bokapnya untuk nyarikan pekerjaan si Ani. Dengan status dan pengaruh dari bokapnya, si Ani mendapatkan pekerjaan dengan sangat mudah, langsung masuk di cabangnya Bank of China. Tapi di sisi lain, Liu Lianke ini menentang hubungan anaknya dengan si Ani. Itu nggak sepadan, itu beda kasta sama kita. Kita ini kelas sultan, dia rakyat jelata kayak gitu, jomplang, terlalu jomplang. Kalau kamu mau nikah ya cari yang status sosialnya itu sama. Wes pokoknya Liu Lianke ini dengan segala cara meyakinkan putranya untuk putus sama si Ani. Liu Junior ini itu aslinya sudah ngebelain si Ani loh. Enggak Pak, Ani itu cinta banget kok sama aku, bukan karena duitku Pak. Alah, semua cewek itu sama saja, matre. Awalnya bilang cinta, ternyata ujung-ujungnya duit. Sudah ndak cocok kamu sama si Ani. Karena terlalu ditekan sama bapaknya, akhirnya putus juga Liu Junior sama si Ani. Setelah putus, bahkan Liu Lianke ini mengenalkan Liu Junior kepada anak dari salah satu temannya. Udah kamu sama dia saja, sudah cantik, status sosialnya itu sama kayak kita, nggak miskin-miskin amat kayak si Ani, sudahlah kamu sama dia aja. Kemudian setelah memastikan anaknya benar-benar putus nih ya, Liu Lianke memindahkan Ani ke departemennya. Gampang banget bagi dia. Dia punya jabatan di Bank of China. Ani itu apa? Cuman bawaan, dipindah ya pindah dia. Mulai sejak saat itu, Ani itu dikasih hadiah-hadiah mahal sama Liu Lianke. Kayak perhiasan, produk-produk bermerek, ya istri 4 ya kan. Tahu banget cara menaklukkan hati wanita itu kayak gimana. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan. Setelah Liu Junior ini putus sama si Ani, Liu Junior mendapatkan kabar bahwa si Ani bakal jadi ibu tirinya yang ketiga. Wah lo, ada lo bapak kayak gini. Yang mana ngedenger cerita ini, Liu Junior itu sampai mengalami depresi yang berat. Dan pada suatu titik kondisinya itu sangat memburuk. Sampai Liu Junior ini dilarikan ke rumah sakit. Liu Lianke gimana lihat anaknya kayak gitu? Bodoh amat, yang penting itu Ani jadi istriku. Tapi guys, karma itu cepat berbuah loh. Gak lama setelah Liu Lianke menikah sama si Ani, dia ditangkap tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2023. Masih di tahun yang sama dia nikah sama si Ani, masuk bui dia. Kenapa kok Liu Lianke masuk bui?
Sebenarnya pada bulan Maret 2023, Liu Lianke itu sudah dicurigai, sudah dalam proses investigasi. Dicurigai dia menyelewengkan duit dari Bank of China. Makanya pada bulan Maret 2023, Liu Lianke ini sudah resign, sudah nggak bekerja di Bank of China. Entah dia resign sendiri atau ada paksaan atau ada tekanan dari yang atas, nggak tahu juga. Nah, di Oktober 2023 buktinya sudah kuat, makanya Liu Lianke pun ditangkap. Ditangkap atas 2 dakwaan. Dakwaan yang pertama, pas dia masih menjabat di Bank of China, dia menerima suap lebih dari 121 juta yuan, yang mana kalau dirupiahkan 270 miliar rupiah. Yang mana kejahatan ini menyebabkan Liu Lianke divonis mati, dicabut hak politiknya, dan harta pribadinya disita. Auto miskin dia. Lah gimana? Korupsi kok di China, bos ya salah negara dia. Yang kedua, dakwaan kedua, karena Liu Lianke ini ngasih pinjaman ilegal. Jadi ada beberapa bank di China itu yang kondisinya sudah sakit. Kalau diteliti, ini sudah nggak layak banget, nggak memenuhi syarat untuk dipinjemi. Tapi Liu Lianke ini tetap minjemi bank-bank itu dan keluar duit 3,32 miliar yuan. Akibatnya apa? Akibatnya Bank of China rugi 1,92 M yuan. Yang mana dari dakwaan kedua ini divonis 10 tahun penjara plus denda 150.000 yuan. Kenyataannya sampai sekarang Liu Lianke ini masih hidup, masih belum ada jadwal eksekusi. Jadi apapun bisa terjadi ya, bisa dia banding terus akhirnya diperingan hukumannya, bisa. Nah kenapa kok Liu Lianke sampai sekarang masih hidup? Karena yang pertama, dia secara sukarela mengungkapkan fakta-fakta kejahatan yang tidak diketahui oleh aparat di China. Jadi aparat China itu merasa orang ini masih berharga, jangan dimatiin dulu. Bisa dipakai ini buat ngorek oknum-oknum yang lain supaya ketahuan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, suapnya itu nggak sepenuhnya berhasil. Yang ketiga, Liu Lianke ini terlihat nyesel dan dia secara aktif mengembalikan hasil kejahatannya ke korban-korbannya. Meskipun sekarang vonisnya Liu Lianke ini adalah mati, tapi ada kemungkinan Liu Lianke ini selamat itu masih ada. Kalau misalkan mungkin dia banding berhasil, ada faktor-faktor lain, masih ada kemungkinan dia nggak jadi dihukum mati. Tapi sak ringan-ringano ya, meskipun hukumannya ganti hukuman penjara, pastinya bukan dalam waktu yang singkat, 6,5 tahun, enggak. Pasti di penjara pun dia bakal puluhan tahun. Lah wong dakwaan kedua saja vonisnya sudah 10 tahun penjara, apalagi ditambah dakwaan pertama yang hukumannya itu lebih berat. Yuk balik lagi ke si Ani. Si Ani ini cantik loh. Usianya baru 27 tahun. Setelah nikah beberapa bulan suaminya di penjara. Teman-teman bayangin gimana rasanya kalau teman-teman jadi si Ani. Mau cerai juga nggak bisa. Fotonya sudah tersebar di mana-mana, sudah terkenal. Apalagi terkenal dengan nama buruknya. Tapi kalau nggak dicerai, sekalipun loh ya Liu Lianke ini keluar, usianya itu sudah 80 tahun ke atas atau lebih. Keluar dalam fisik kakek-kakek miskin pula. Bisa-bisa si Ani yang banting tulang untuk menghidupi Liu Lianke plus ngerawat Liu Lianke. Ya umur 80 kan pasti sudah ada penyakit ya. Nah kalau teman-teman jadi Liu Junior, apa yang teman-teman lakukan? Komen di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.